terlalu malam. Langsung kita mulai nggih Bapak Ibu, mohon izin. Pak Rifai sudah rawuh ya? Belum ya, Pak Sekretaris? Oh, belum sepertinya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Umar Faruk selaku Ketua Korwil 1 DPW PPNI Jawa Timur yang meliputi wilayah Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan juga Surabaya. Yang saya hormati para ketua DPK yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, beserta para jajaran pengurus baik dari sekretaris, pengurus harian maupun dari wakil ketua bidang DPK masing-masing. Yang saya hormati para wakil ketua bidang DPD PPNI Kabupaten Gresik, dari bidang Sisfokom, dari bidang hubungan antar lembaga, dari hubungan kesejahteraan, dari bidang organisasi, dan bidang pelayanan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan SE yang terbaru dengan nomor HK 02.02-F-154-2024. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama DPD PPNI Kabupaten Gresik pertama ingin mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Abah Umar Faruk selaku Ketua Korwil 1 DPW PPNI Jawa Timur yang sudah bersedia untuk selalu mengawal PPNI Gresik, PPNI Gresik. Bapak tak gojek dulu ya. Oke. Mohon di mute ya. Oke. Terima kasih kami sampaikan kepada Abah Umar yang selalu mendampingi kami, selalu menggandeng kami di DPD Kabupaten Gresik, terutama terkait dengan adanya regulasi terbaru yaitu Undang-Undang 17 tahun 2023 ini. Tentunya di sini nanti kami akan berupaya bisa memberikan arahan terkait dengan adanya peraturan baru yang saat ini berkaitan dengan SE, yaitu tentang pemutakhiran dan verifikasi data SKP. Nah, ini memang harus kita samakan persepsi sehingga nanti kebutuhan anggota yang di wilayah DPK Bapak Ibu semua bisa terakomodir sehingga tidak terjadi atau tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan Bapak Ibu semua. Maka kami berharap nanti para ketua DPK maupun para pengurus yang ada di DPK masing-masing bisa menyimak apa yang disampaikan oleh narsum kita, Abah Umar Faruk, sehingga nanti kendala-kendala yang ada di wilayah bisa teratasi. Tentunya ini bukan terjadi hanya di Kabupaten Gresik saja. Di DPD-DPD lain juga sama. Bahkan beberapa ketua DPD juga sudah mulai galau terkait dengan adanya regulasi yang baru ini, di mana pada regulasi yang baru ini kami yang di organisasi profesi yang harusnya pemegang kendali terkait dengan credentialing maupun kelayakan apakah anggota kami itu siap atau sesuai dengan kriteria ketika kita memberikan surat izin praktek atau surat izin praktek mandiri itu biasanya kita yang memverifikasi. Tetapi dengan adanya aturan yang baru ini akan banyak perubahan. Di sisi lain di dalam organisasi ini memang kita harus terus bisa melaksanakan amanah organisasi. Salah satunya yaitu bentuk kegiatan-kegiatan
pendampingan advokasi kepada anggota. Di dalam kegiatan OP juga ini kita ada event-event tertentu. Salah satunya yaitu terkait dengan HUT. Lah tentunya di event ini kita juga akan membutuhkan anggaran sehingga event ini bisa berjalan dengan semestinya. Karena di dalam organisasi meskipun kita menyusun program kerja sebagus apapun, tetapi kalau tidak ada anggaran yang kita gunakan untuk operasional, tentunya ini hanya omdo atau omong doang. Jadi maka harapan kami nanti para Bapak Ibu Ketua DPK tetap solid, terutama untuk menggerakkan anggota, memfasilitasi anggotanya dalam rangka kebutuhan-kebutuhan, baik itu pengurusan SIPP, baik itu pengurusan STR yang baru, sehingga nanti para anggota yang ada di DPK, Bapak Ibu masing-masing, tetap aktif di dalam satuan organisasi PPNI. Salah satu keaktifan yang harus memang kewajiban yang harus memang dijalankan adalah membayar iuran. Nah, itu tadi kita kaitkan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan atau program kerja yang ada di DPD. Maka sekali lagi mohon nanti para ketua DPK maupun pengurus serta wakil ketua bidang bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Abah Umar terkait dengan SE terbaru. Kemudian nanti monggo nanti Abah teman-teman DPD Kabupaten Gresik difasilitasi untuk tanya jawab sehingga nanti permasalahan-permasalahan yang ada di DPK bisa terselesaikan dengan kami tidak terlalu banyak ngeriwui panjenengan ya. Jadi sehingga nanti teman-teman bisa mandiri terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di DPK-nya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Abah Umar Faruk. Kami atas nama DPD sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena memang mungkin rapat pada malam hari ini sedikit mendadak karena kami menyesuaikan dengan Abah Umar selaku narasumber. Jadi memang beliau itu dalam 1 minggu ini sudah full boket. Jadi sudah di booking untuk mengisi terkait dengan sosialisasi ini. Alhamdulillah Kabupaten Gresik sudah menjadi prioritas Abah Umar sehingga beliau langsung memberikan oke, kita laksanakan malam ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap SE atau aturan-aturan yang baru. Mungkin itu Bapak Ibu sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kami atas nama DPD mengucapkan selamat mengikuti. Semoga ini nanti akan ada pencerahan-pencerahan sehingga kita bisa sama-sama memberikan pelayanan kepada anggota. Baik, untuk selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Umar, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Abah Kamim, sahabat saya ini. Iya, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pertimbangan DPD PPNI Kabupaten Gresik. Yang terhormat Ketua DPD PPNI Kabupaten Gresik. Yang terhormat seluruh wakil ketua bidang DPD PPNI Kabupaten Gresik, seluruh pengurus DPD PPNI Kabupaten Gresik, seluruh ketua DPK dan pengurus DPK se-Kabupaten Gresik, dan semua anggota yang mungkin hadir untuk malam hari ini. Salawat dan salam tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita dinul Islam. Saya tidak berbahasa basi ya, karena sudah malam. Pasti capek ini. Malam minggu diganggu oleh Abah Kamim. Kasihan anggota pengurusnya ini. Baik teman-teman, saya udah jadi co-host belum ya? Bisa saya dikasih co-host? Saya biar bisa share screen. Oke, monitor Mas Iput. Bisa langsung Pak Umar. Oh, sampun. Oke, terima kasih. Terima kasih. Enggak tahu saya ini yang keberapa sosialisasi ini Abah. Sebetulnya tanpa materi enggak apa-apa ya. Cuman lebih enak secara terstruktur gitu ya.
Jadi saya izin untuk share screen aja biar kita lebih mudah gitu ya. Ini udah kelihatan? Belum? Saya coba gini. Kelihatan ya ini? Sudah, Pak. Ya. Sampun, Pak. Baik, memang benar ya apa dikatakan Abah Kamim. Hampir semua ketua DPD ini lagi galau ini. Tapi Abah Kamim tidak galau kelihatan tadi. Karena kita sudah tahu jalannya. Kita sudah tahu jalur yang akan kita tempuh ini. Ya. Bersama nanti kita akan adakan event-event yang memang itu sekarang peluangnya memang kecil, cuman kita manfaatkan menjadi besar. Ya. Kita advokasi seluruh anggota, kita layani dengan baik. Insya Allah mereka akan segera berbayar itu iuran. Dampaknya kepada siapa sih iuran itu? Bukan hanya DPD loh. Maaf, DPP juga ikut. DPW juga ikut. Dia diem-diem udah dapat tuh. Kita yang dari grassroots-nya ya. Memang yang kita ini kan level yang paling bawah dan yang memberikan support terbanyak. Karena anggota kami yang dekat dengan kami kan yang membayar itu. Mereka tanpa sosialisasi hanya share sudah selesai. Ya. Ini ada SE, ini ada SE. Tapi tidak diberitahu ini SE ini fungsinya apa, terus implementasinya apa, belum tahu kita. Iya. Non sewu, maaf kalau bukan karena saya orang hukum, jadi bahasa hukum itu tidak bisa diterjemahkan sama dengan ngaji itu loh. Kalau nggak diterjemahkan sama ahlinya ya bingung. Gitu. Betul. Ya, kemudian karena ada SE itu kami advokasi ke Dinas Kesehatan kami dan kita adakan beberapa pertemuan. Alhamdulillah BPN Sidoarjo menjadi juru bicara dan akhirnya menemukan titik terang dan bisa merangkul semua OP yang ada di kabupaten. Walaupun memang secara implikasi yuridis hukum memang kita sudah tidak ada kekuatan apa-apa. Kali ini memang kita harus mengakui mau kita judicial review, ya baiklah, itu memang salah satu upaya hukum ya. Ya biar pimpinan-pimpinan yang di atas yang uangnya banyak, ya, dan perlu energi banyak itu. Kalau di DPD suruh judicial review, waduh, uangnya udah kempis-kempis nih, nggak kuat. Ya karena sudah ada peluang-peluang kecil kita manfaatkan menjadi besar, itu aja sih kita pikirannya. Ya baik, kita lanjut. Itu adalah dikeluarkannya menteri ya, dikeluarkan oleh menteri ini kaitannya karena belum ada PMK teman-teman. Di pasal 689 draft RTL-nya PMK yang akan dikeluarkan itu tidak satu pun menyinggung OP. Memang yang kita nanti-nantikan kan itu. Di situ menyinggungnya bahwa kecukupan SKP diperoleh dan diatur oleh menteri melalui dinas kabupaten kota. Tapi kementerian akhirnya juga mengakui bahwa ribet di ngurus SKP ini wong-wong ini. Ampun saya sampean gitu. Nah, akhirnya disinergikan SKP Kemkes Goid dengan beberapa layanan OP. Baik PDGI ya yang sudah punya itu PDGI, PAVI, IAI, PPNI ya. Kalau IBI sama ID masih proses kayaknya belum sampai ke online ya. Hal-hal tersebut untuk mengakomodir bahwa Undang-Undang 17 2023 dan Undang-Undang 17 2013 yang terkait ormas itu sinergi memang. Yang dimaui pemerintah ya seperti ini. Nah, ini dikembalikan. Artinya di Undang-Undang 38 2014 di pasal 63 mandat kita udah diambil nih sama pemerintah. Udah, sekarang organisasi profesi itu fungsinya untuk mendampingi teman-teman anggotanya. Bagaimana cara mendapatkan SKP yang mudah? Bagaimana caranya itu praktek dengan baik, sesuai regulasi, bila ada apa-apa diadvokasi. Hanya itu memang kita quality controlnya di situ. Sehingga DPD harus berinovasi bagaimana caranya teman-teman itu teradvokasi gitu aja sih, ya. Ini edarannya. Memang harus kita tahu bahwa implikasinya sangat luar biasa ini, ya.
Baik, nanti kita terangkan pelan-pelan. Ya, ini bagaimana kebijakan perizinan. Ini bekerja sama lah. Sekarang kita nggak perlu lagi cari kesalahannya pemerintah. Pemerintah kok salah ya, susah menyalahkan ya. Karena ada jalur-jalur untuk menjadi bagaimana menyalahkan pemerintah kan sudah ada jalurnya melalui judicial review dan lain sebagainya. Walaupun memang secara Undang-Undang Nomor 12 ya tahun 2011 cara penerbitan Undang-Undang 17 ini mekanismenya masih banyak kontroversi ya. Tapi itulah urusannya orang-orang besar lah. Yang kita ini sebagai pengguna hukum ya nggak perlu terlalu energi terkuras untuk itu. Tapi kita melihat di sisi pasal mana itu yang membuat kita menjadi survive. Dari mana sih pasalnya ya? Itulah yang kita harus tangkap di pasal 264 ayat 5. Itu nomenklaturnya sangat mudah dan kita menjadikan inspirasi bagaimana kecukupan SKP ini yang dikelola oleh menteri nomenklaturnya ya dengan mengaitkan dinas kesehatan. Artinya ada advokasi dinas kesehatan yang kita bisa sounding nih ke Dinkes. Sehingga kita harus berbaik-baik nih sekarang sama Dinkes. Nggak boleh sama pemerintah nggak baik. Jadi itu harus baik nih dulu ya, trust dulu, bangun trust dulu dengan dinas agar ada beberapa upaya yang kita sampaikan itu diterima mereka. Karena bagaimanapun seluruh OPTD itu ada namanya atribut. Kalau secara hukum itu namanya atribut dengan bisa mengeluarkan kearifan lokal itu tanpa membenturkan undang-undang yang berlaku atau norma hukum yang ada. Sehingga apapun yang dikelola, yang diperintahkan oleh Dinas Kesehatan adalah panjangan tangan dari Kementerian Kesehatan. Jadi apa yang telah diberikan mandat dengan SE itu, kemudian turunkan SE pelaksana oleh Dinas Kesehatan, kabupaten kota masing-masing menjadi pedoman linier kita dalam melaksanakan atau menjalankan bagaimana organisasi ini berjalan sesuai dengan kaidah yang diinginkan oleh Dinas Kesehatan. Itu ya. Beberapa kecukupan, saya tidak perlu ini, saya sudah tahu semua ini. Ya, intinya sampai dengan tanggal 29 Februari ini, seluruh SKP yang dari organisasi profesi akan diintegrasikan melalui sistem SKP Kemkes.go.id ya. Sampai tanggal 29 dengan cara menyamakan linear database yang ada di dalam SKP Kemkes dengan database default dari OP masing-masing melalui nomor induk kependudukan. Oh, bisa. Ini. Bentar. Mungkin hostnya bisa ini ya, apa namanya, men-setting itu bisa ya? Oke. Oke. Nah, tidak apa-apa, biasa di event gitu mesti ada yang bocor. Jadi sampai di mana tadi? Sampai SKP ya. Abah kami dan teman-teman ketua DPK mohon semua diadvokasi teman-teman, diedukasi, diinformasikan. Mari semuanya segera melakukan update data terutama NIK. Ya. Karena sampai saat ini kenapa sih SIMK hari ini downtime itu ada penyebabnya memang. Dan kebetulan memang saya yang ngusul itu. Karena kalau tidak di downtime, morat-marit tuh nanti kasihan ini anggota yang di bawah malah bingung nanti. Jadi memang integrasinya hanya dengan NIK. Padahal ya, kita ini punya kewenangan di dalam penilaian evaluasi SKP. Betul Bapak? Itu tidak diserta-mertakan sama pimpinan, sama Kemenkes. Saya hanya butuh NIK-nya. Nah, itu yang kita tidak boleh. Kita harus sounding tuh ke kementerian. Karena tanpa dia melakukan borang SKP, tanpa melakukan update apapun di dalam SKP borang itu, hanya dia melakukan permohonan SKP dengan periode yang setelah STR seumur hidup muncul, secara otomatis integrasi dengan SKP Kemenkes. Jadi tidak perlu anggota itu butuh sertifikat dan lain sebagainya. Ya saat ini. Karena PPNI tidak bisa mengintegrasikan, mendefaultkan
Bagaimana rekom itu terbit baru masuk. Nah, itu. Nah, sehingga sekarang di downtime nih lagi diproses oleh teman-teman pengembang Jakarta. Bagaimana defaultnya itu bukan hanya NIK, tapi defaultnya sampai dengan rekomendasi DPW keluar dan masuk pertama kali untuk mengupdate NIK itu akan diberikan notifikasi apakah Anda sudah lunas iurannya, seperti itu. Seperti kapan hari waktu PKB dulu ya. Itu akan di default begitu nanti teman-teman di pengembang Jakarta. Sehingga teman-teman mulai sekarang ayo menyiapkan ya. Karena ini memang downtime, jadi kita siapkan dulu nih. Siapkan dulu. Nah, sambil menyiapkan kita berinovasi. Bagaimana sih nanti anggota itu kita fasilitasi webinarnya murah, nek jawab post testnya bagus-bagus, segera lulus, dapat sertifikat. Sertifikatnya itu enggak lama. Kita berikan template sertifikat sementara agar anggota tenang sambil menunggu sertifikat dari kementerian yang memang regulasinya sedikit lama. Jadi kita bisa advokasi teman-teman supaya iurannya lancar, membuat agenda webinar dan sebagainya diberdayakan dari teman-teman DPD sendiri yang memang tidak kurang lah ya, tidak kurang. Semua sumber daya di DPD banyak yang sudah doktor, banyak yang sudah S2 macam-macam. Dan menurut saya, pemikiran saya, kenapa nggak diberdayakan orang-orang DPD? Wong kementerian tidak memberi batasan, tidak harus orang DPW yang datang, tidak harus orang DPP yang harus jadi narasumber. Orang DPD asal memenuhi kriteria bisa dimasukkan, dan alhamdulillah saya sudah masuk ke dalam fasilitator kementerian. Sehingga bisa Anda cek sendiri nanti di LMS Kemenkes ya. Itu nanti ada satu yang sudah saya masukkan. Rencana next sudah 2 ini nyusul, sudah lagi proses ke Ditjen Mutu saya untuk diregistrasi ulang dan ditelaah kajian oleh tim Ditjen Mutu untuk masuk ke LMS. Sehingga kita tidak hanya bersifat lokal nih, kita akan nasional ini, kita akan semua orang seluruh Indonesia bisa melihat dan bisa menikmati pemikiran-pemikiran, buah karya kita, buah ide kita untuk kelangsungan daripada teman-teman SDM ini. Dan itu menurut kementerian, waktu saya presentasi di kementerian terkait dengan pelataran DPD, kita ini sudah melakukan transformasi digital Bapak Ibu. Itu nomor 6. 6 kriteria, nomor 3 itu transformasi digital. Kita sudah melaksanakan salah satu dari 6 transformasi kementerian. Itu mereka salut dengan BPN yang segera berbenah, tidak terlalu ngurusin terkait undang-undang gitu ya, karena undang-undang ciptaannya legislasi ya, jadi agak sedikit kita mengesampingkan, walaupun memang jujur kami shock juga, kami stres awal-awal, tapi kenapa kita harus terus denial? Segera moving nih kita ya, jangan hanya refreshing terus muter, enggak selesai-selesai, moving nggak moving. Nah, ini yang menurut saya tidak benar. Baik, beberapa kecukupan teman-teman yang didapat nanti itu kalau dulu PKB ada 4 macam nih, sekarang dipangkas jadi 3. Di PPN ini nanti itu hanya fokus untuk melayani kebutuhan Pengmas sama pelayanan profesional. Terus pembelajaran di mana? Di LMS Bapak Ibu. Karena memang kementerian sudah menyiapkan di situ. Di portal mana nanti yang kita tahu? Di portal SKP Kemkes Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah ya. Dari dinas pun juga sama, nanti yang memproses adalah teman-teman OP yang Pengmas dan pelayanan. Untuk yang SKP pembelajaran dari LMS secara otomatis melalui apa? Pelataran sehat ini LMS, baik seminar, workshop dan lain sebagainya, semua yang terintegrasi di sini. Ya, ini beberapa untuk praktek mandiri. Salah satu syarat untuk mendapatkan surat izin praktek perawat, ya, satu surat pernyataan kecukupan SKP yang ditandatangani bermaterai oleh pemohon, bukan oleh PPNI Bapak Ibu, ya, oleh pemohon yang menyatakan bahwa saya sudah melaksanakan dokumen kecukupan selama 5 tahun ke belakang ini 25 SKP. Disertai apa teman-teman? Bukti fisik dari SKP Kemkes. Kita browsing, kita masuk ke NIK, kita search, ada bukti kecukupan, kita print out dengan billing atau mungkin kita capture gitu ya. Kita tempel di dalam satu lembar, satu file gabungan dengan
surat pernyataan kecukupan. Itu sudah cukup Bapak Ibu. Nah rekomnya nggak ada, nggak pakai rekom memang. Akan tetapi kami di DPD Sidoarjo mengadvokasi kepada teman-teman dinas karena link PPNIO PBKB online atau P2KB belum integrasi sepenuhnya dengan SKP Kemkes, sehingga kita memberikan advokasi untuk saat ini tolong dilampiri surat rekom sebagai bukti bahwa dia tidak ngarang. Kalau ini dia tidak dilalui oleh anggota, kami bisa melakukan teguran karena ini melanggar pasal 262 KUHP. Apabila ini ternyata palsu surat izinnya, surat kecukupannya, bisa dituntut 8 tahun penjara itu. Nah, ini yang menjadi Dinas Kesehatan berpikir dan akhirnya memberi persetujuan untuk saat ini sampai normatif bridging masih menggunakan download, bukan kita memberi dari DPD ya, download dari PKB online itu verifikasi yang telah diberikan oleh DPW Jatim. Jadikan satu file gabungan dimasukkan dalam online SIP SDK Dinkes Kabupaten Kota masing-masing. Ya, di sini teman-teman dapatnya. Ya, tinggal print kecukupan. Ini adalah format yang akan dimasukkan. Platformnya ada di SKP ini dan ngambilnya dari Pelataran Sehat LMS. Pembelajaran ini, garis biru ini punya wilayahnya kementerian. Yang ini punya wilayahnya PPNI. OP semuanya boleh. Ya, profesi, izin dan lain sebagainya. Ya, itu. Ini ada beberapa nilai ya. Pembelajarannya berapa persen, profesinya berapa persen, pengmannya berapa persen. Sehingga nanti Abah Hamim sesekali mungkin akan kita jenengan adakan seminar-seminar yang tidak berbau kementerian, tidak masalah. Itu nanti dijadikan pengmas Abah. Satu event itu kalau 2 narasumber 2 JP ya. Artinya bisa memenuhi sampai maksimal 5 tahun itu 10 maksimal ya, maksimal. Jadi bolehlah nanti untuk mentrustkan teman-teman habis ada seminar yang berbayar, kasih yang gratis. Tidak perlu masuk ke LMS LMS kementerian, tapi masukkan ke pelataran jenengan, buat dia menjadi trust, membuat dia bisa membayar itu kalau sudah lunas iuran dan sebagainya. Itu bisa kita atur dari sistem itu. Ini ya. Sampai ini sehingga sekarang ini surat ini yang diperlukan syarat-syaratnya hanya surat permohonan, surat pernyataan bermaterai, surat keterangan dari pimpinan fasilitas dan yang ini, yang paling nemen ada ini. Ya. Surat keterangan atau surat pernyataan sudah ada SKP-nya. Ya. Jadi tidak perlu lagi surat rekomendasi OP tidak perlu. Ya, tidak perlu. Jadi sudah cukup, ini juga sudah cukup. Ya. Tadi. Ya, ini. Akan tetapi kalau dia anggota itu melakukan pernyataan dan bermaterai ini ditandatangani pemohon itu ternyata palsu, kita bisa tuntut nih pasal 262 dan 264 KUHP kurungan 8 tahun. Ya, itu bahaya kan? Nah, sehingga kita bisa mengadvokasi. Mungkin itu Pak Abah Kamim, kita diskusi aja kali ya, lebih enak nanti. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop screen. Oke, monggo. Silakan dibuka untuk kita diskusi. Saya bukan guru ya, kita sharing aja ya. Sharing aja. Sama-sama dari daerah ini kita. Ya. Mari. Ada 40 peserta Pak Kamim. Oke, terima kasih ya Pak Umar atas yang disampaikan. Pak Rifai sampun gabung di sini? Monitor Pak Rifai? Belum ya? Oh, okay. Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang dipaparkan oleh Abah Umar, monggo para pengurus DPK ini yang bersentuhan langsung dengan anggota bisa menanyakan terkait dengan hal-hal yang ataupun kendala yang ada di lapangan. Utamanya terkait dengan regulasi yang baru ini, yaitu kecukupan SKP.
menginformasikan apa Umar, untuk Kabupaten Gresik sampai saat ini masih sama, untuk apa, bukan rekomendasi ya istilahnya, tapi surat pengantar dari DPD saat ini masih difungsikan. Sehingga nanti sehingga teman-teman yang untuk pengurusan SIPP itu tetap masih melalui kami. Tetapi untuk bukti kecukupan itu memang dibutuhkan bisa melalui screenshot-nya itu. Oke, Hati-hati monggo. Abah. Hati-hati Abah, dengan surat rekom itu kami sudah dikasih peringatan oleh Ombudsman. Oh Hati-hati. gitu, Nggih. Hati-hati karena Nggih. di Sidoarjo sudah mendapat peringatan dari Ombudsman karena tidak ada itu kata-kata di dalam 264 ayat 5 rekom apapun itu tidak ada. Sehingga Pengantar kemarin kita, gitu Pak istilahnya. ya, pengantar apapun tidak boleh karena itu bukan nomenklatur di Tidak undang-undang. boleh. Ya sepanjang dinas kesehatan Anda tidak ada masalah sih fine aja. Cuman Nggih. kalau ada anggota yang waktu itu ke EAI itu yang langsung surat itu ke presiden, Pak. Sehingga diturunkan tim dari KTKI, dari kementerian, Dijen Mutu turun ke Sidoarjo untuk melihat itu. Ternyata surat itu sudah masuk Ombudsman. Jadi kita langsung suruh menghadap di Ngagel itu untuk merubah semuanya dan harus nuruti undang-undang. Nah itu awal mulanya dinas kesehatan kami takut semua. Ya. Makanya Oke. kami selalu komunikasi dengan dinas kesehatan, Abah. Jadi Oke. terkait dengan Yang adanya aturan yang baru ini. Tentunya dinas aman, kesehatan. masalah, Pak. Ya. Yang penting dinas kesehatan tidak masalah, tidak ada orang yang mau melaporkan, aman apa. Sepanjang tidak melaporkan, karena undang-undang itu ada namanya nulu delictum nulla pulale. Jadi tidak ada apapun kalau tidak dilanggar itu ada aturannya. Nah itu yang penting itu asas hukum dipegang itu cukup. Iya, Pak. Jadi memang sudah kami sampaikan di dinas kesehatan pada prinsipnya kami ingin mempermudah anggota karena memang adanya aturan yang baru ini kan dari dinas kesehatan sendiri kan juga masih belum bisa menyesuaikan selama PMK atau undang-undang turunannya belum turun. Jadi kami menyesuaikan pada prinsipnya, Pak. Sama. Oke, monggo Bapak Ibu yang dari DPK bisa bertanya terkait dengan hal ini. Monggo. Dari DPK Ibnu Sina. Surat edaran ya, Pak. Karena nanti DPD dinas kesehatan itu punya kebijakan masing-masing ya. Memang punya kebijakan masing-masing. Walaupun memang sebetulnya kebijakan harus satu sumber dari Undang-Undang 17 ya. Cuman pemahaman karena belum ada petunjuk teknis atau petunjuk pelaksananya sehingga banyak asumsi yang berbeda-beda nih. Nah, itulah yang membuat kebijakan tidak seragam. Nah, tapi tidak masalah. Overall apapun itu, apabila tidak terjadi benturan dengan subjek hukum, aman apa. Tapi kalau ada beberapa OP yang kemarin itu IAI, kemudian ID, suratnya itu sudah sampai menteri dan presiden. Nah itu loh, Sidoarjo itu memang luar biasa orang-orangnya. Mudah protes kayaknya. Itu yang harus kita waspadai gitu ya. Iya, Pak. Aman apa? Monggo Bapak Ibu silakan open mic. Sepertinya sudah dibuka sama admin ini untuk open mic-nya dari DPK Ibnu Sina. Monggo. Boleh tanya yang lain enggak apa-apa, Pak. Tanya yang lain enggak masalah STR terkait apa boleh monggo. Mungkin ini tim Sisfokom DPD terkait dengan pelataran sehat. Monggo Mas Manan atau Mas Ali. Nggih. Pelataran sehat LMS apa maksudnya? Maksudnya pelataran sehat yang mau kita adakan di DPD itu loh, Pak. Oh, nggak pakai sehat apa? Pelataran DPD gitu aja. Kalau pelataran sehat DPD, nanti ada namanya LMS itu. Jangan sampai jumbo nanti bingung anak buahnya. Ya, pelataran DPD. Ah, ya itu. Monggo, Mas Ali. Nggih, matur nuwun Pak Hakim. Kita gencarkan apa? Nggih, ngapun enggak bisa buka niku nggih video nggih. Apa Umar? Oh ya, siap, Mas Mas apa tadi namanya? Mas Ali. Mas Ali. Oh, Mas Ali. Bukan yang telepon tadi, bukan ya? Bukan yang kemarin aja, Pak. Ya. Silakan Mas. Monggo. Terkait dengan SE itu kan terakhir tanggal 29 Februari niki. Ya. Nah, terkait yang pertama kecukupan SKP. Ya. Yang ingin ditanyakan ini kecukupan SKP ini untuk
periode selanjutnya setelah STR seumur hidup ini diperbarui dengan SIP yang baru, atau apa namanya, untuk nantinya perpanjangan setelah SIP yang setelah diperpanjang itu habis, seperti itu Pak. Tadi kan ada tiga apa namanya, sub pembelajaran, pelayanan, dan pengmas itu tadi. Kecukupan SKP yang dimaksud ini itu untuk misal saya 2028 dengan SIP yang lama itu habis. Ya, setelah saya apa namanya, perbarui dengan STR seumur hidup, saya pengajuan 2024, nantinya habisnya 2029. SIP yang terbaru. Iya, enggak, salah. Enggak. Saya jelaskan gini, Pak. Sesuai Monggo. edaran Sekretaris Jenderal KTKI ya. Kalau memang SIP yang pertama sudah keluar, itu dengan dasar STR yang lama, 2028 oke gitu ya. Anda ada kliknya 2023 nih STR-nya sebelum undang-undang muncul tuh, ya. Sehingga selesainya kan 2028, betul ya? Oke. Ya. Oke, 2024 Anda membuat STR seumur hidup nih. Ya. Betul ya? Nah, Anda ingin memperbarui SIPP yang lama, tapi aturan dari pemerintah STR yang baru itu tidak boleh keluar rel dari STR yang lama. Jadi masalah berlakunya tetap 2028 apa? Bukan 2029. Ya. Jadi bukan dihitung dari Anda kapan melaksanakan SIP-nya, tapi SIP yang perubahan itu hanya dirubah nomor STR-nya saja, Pak. Bukan masa berlakunya, Pak. Siap. Jadi tetap nanti ke depannya STR yang muncul yang baru tadi sampai 2008 cuma nomor STR-nya berubah dari yang STR lama menjadi STR seumur hidup. Itu aja, Pak. Dengan kecukupan SKP yang sebelumnya, yang sebelumnya yang diintegrasikan dan sampai bisa download di skpkemkes.go.id. Itu ya. Lah untuk integrasinya itu untuk apa toh? Untuk verifikasi datanya apa semuanya ini, nick-nya dibetulin, namanya dibetulin, kalau memang ada yang salah segera dilaporkan ke DPP ya, karena nama itu kan defaultnya ada di DPP tuh. Kita nggak bisa merubah ini, DPW, DPD nggak bisa merubah itu hak prerogatifnya DPP itu. Nah, sehingga kita harus lapor tuh di grup Simda. Tapi ini integrasinya semuanya, sehingga Anda bisa cek. Kalau misalkan Anda sekarang masuk ke SIPP, ke STR yang baru dengan pengajuan borang yang baru, dengan periode baru, dia akan keluar lagi tuh. Walaupun Anda nggak mengupload apa-apa loh ya. Nggak ngupload apapun di borang. Nggak di-verif apapun oleh DPD. Nggak di-verif tuh. Tapi bisa di-upload. Nah ini memang kelemahan. Sehingga sekarang ini lagi di downtime tuh informasinya. Tapi saya juga heran downtime kok lama banget gitu loh. Nah ini yang saya juga nggak bisa ambil tahu ya, kan itu pengembang yang punya hak, vendor pengembang gitu. Itu ya, Pak ya. Oh, siap. Ya, oke. Oh, berarti terkait dengan pemutakhiran data terkait dengan PKB ini, NIK data tadi dengan borang SKP kecukupan yang sebelumnya. Ngoten nggih. Betul. Berarti mantap. Siap. Nggih, akomodir untuk saya pikir kemarin itu nggih akomodir yang lama. Saya pikir kemarin itu SKP yang kita punya itu bisa diakomodir untuk kecukupan SKP yang selanjutnya. Misal tadi matinya 2029. Nanti gitu. bisa itu di Pengmasnya, Mas. Di Pengmas. Untuk yang pelatihan, pembelajaran itu semua masuk LMS, Pak. Oh, siap. Berarti teman-teman ini nanti Abah kami suruh buatin Pengmas tuh. Ayo join bareng-bareng. Ya, enggak apa-apa. Kita 2 DPD jadi satu event. Murah kan, enak kan gitu loh. Ya, narasumbernya bisa urunan tuh. Oke. Kalau kita sama-sama pakai pelataran DPD apa kami, kita punya satu domain masing-masing tuh. Nanti kita akan set up untuk domainnya jenengan pakai
rekeningnya jenengan gitu apabila berbayar gitu ya, pakai IP-mu-nya jenengan, kita punya IP-mu sendiri, jadi tidak campur nih. Sama jadi penyelenggara, saya juga jadi penyelenggara gitu loh. Itu namanya mengoptimalisasi DPD, Pak. Bukan mengakuisisi DPD ya. Ini saya nggak akuisisi nih. Kita semua berjalan dengan normatif, semua berjalan baik bareng ya. Kita sukses bareng, bareng-bareng belajar gitu ya. Tidak diambil alih gitu loh maksud saya. Ini ada beberapa DPD yang salah sangka nih. Disangka saya mengambil alih. Enggak lah, buat apa saya ngambil alih? Anggota saya aja 5.000 lebih kok. Ngapain ngambil alih punya orang gitu loh. 5.000 aja keteteran ngurusin, ngapain punyanya orang diurusin? Ya itu bahasa kita. Udah ada DPD masing-masing gitu. Kita cari peluang sekecil-kecilnya menjadi peluang yang sebesar-besarnya. Lah itulah, itu prinsip saya itu memang. Bagaimana anggota itu tercover dan dilayani itu sih. Itu aja tujuan kita. Ya, tadi Mas Ali, pripun? Saya. Nggih, ngapunten lagi, Pak. Nggih. Oh iya ya, Mas Ali, monggo mau lanjut. Nggih. Terkait dengan tadi ya pemutahiran terkait dengan SOP ini, Pak, borangnya. Yang dimaksud borang ini kan pengajuan misal tadi katakanlah saya pengajuan SIP yang lama 2022 sampai 2027. Ya. Terus kita perbarui 2024 sampai 2027 katakanlah seperti itu. Ya. Nah, untuk selama 2022 sampai 2027 kita kan sudah mengumpulkan SKP dari profesi. Ya. Misal Pengmas. Ya, semua 4 kategori ya. 4 kategori itu. Nah, itu yang harusnya kita integrasikan sampai 29 Februari niku nggih. Napa pripun? Betul. Nah, makanya urgensinya kan di situ. Apa nanti di kementerian itu hanya bilang tercukupi periode sekian begitu. Oh, siap. Ya. Sudah coba buka, Mas? Sudah. Semisal gini, Pak. Semisal kalau kita tidak mengupdate SKP itu dari SIM KPPNI kita, PKB online borang itu, berarti nanti kita isinya kosong, Napa pripun? Anda tidak mengupdate apapun, kalau NIK Anda sudah dibetulin, terus periode ditulis saja begitu ya. Ditulis saja. Periode itu pengajuan borang ditulis saja. Tidak usah upload. Itu sudah integrasi. Sudah mencoba belum masuk itu? Yang 2000 ini untuk borang yang 2022 sampai 2007 kan, Pak. Iya, itu kan langsung ininya kecukupan SKP-nya oke. Cuma yang saya tanyakan setelah 2027 sampai sekian borangnya itu loh, Pak, yang dimaksud SKP ini apakah bisa diakomodir? Kan kita belum sampai 27, Mas. Maksudnya gimana? Hari ini 2024, Mas. Dulu kita kan dulu kita kan terkait dengan pengisian borang kecukupan SKP yang 2022 sampai 2027 misal. Nah, sertifikat yang selama 2022 sampai 2027 kita gunakan untuk kecukupan SKP. Mas, kok sampai 2027 toh, Mas? Nggih. 2027 itu bukannya STR yang baru muncul karena sudah Anda melakukan borang di 2021 ke bawah, Mas. 5 tahun ke bawah. STR Anda kan tetap 2022. Betul. 2022. Yang Anda maksud kan SKP 2023, 2024 itu toh maksudnya. Betul, Loh, Anda masukkan boleh itu. Boleh saja. Tapi kan tidak 25 SKP, Mas. Apa mencukupi 25 SKP dalam waktu 1 tahun? Ya belum tentu juga ada yang. Ya, belum tentu juga. Ya. Betul, jawabannya itu. Sehingga yang sekarang diakomodir itu dari produk lama, Mas. Kalau jenengan mau masukkan sekarang boleh Anda masukkan asalkan di-verify sama DPW Jatim toh. Nah, sekarang ini tanpa upload pun Anda sudah masuk. Sudah tercukupi. Dan itu saja sih bahasanya kementerian itu kalau sudah tercukupi ya sudah kamu diam dulu. Nanti selanjutnya di periode berikutnya pakai LMS. Tapi PPN ini bisa masukkan lewat Pengmas, lewat pelayanan profesional begitu, Mas. Nah, lewat Pengmas sama pelayanan profesional itu diambilnya data dari yang 2002, itu tadi.
depan sampean kan ini misalkan sampean itu sudah punya 2024 mau STR Anda kan baru nih sekarang ini. Ya. Ya kumpulkan mulai sekarang nih. Oh, Sekarang mulai kan sudah masuk 2024 aturan ini ini. nggih berarti. Iya, yang 2022 nanti Oh, kan oke. Anda enggak masukkan enggak masalah, kan sudah punya STR baru sampean. Ya, Ya betul. STR lama Nggih, kan nggih. sudah enggak berlaku berarti. Nggih, nggih, Periode ini berarti sudah dilepas, periode baru nih sekarang 2024 mungkin baru keluar ya Januari gitu ya, baru keluar. ya. Ini dimasukkan. Nah, sehingga apa kami minimal ini waktu sebelum 29 ada Pengmas 1 nih yang dilalui gitu ya. Biar bisa masuk tuh ke SKP-nya itu. Apa kami Nggih. bisa verif kan walaupun DPW belum verif, Anda verif pun sudah masuk, wong pengajuan aja cukup kok. Ya, Bahasanya siap. begitu. Nggih, nggih. Enggak Nggih. pakai upload lah, masalahnya pengajuan yang kedua kan bisa masuk kedua atau pengajuan itu, Mas. Nggih, pengajuan kedua, nggih. Pengajuan kedua Anda tulis saja dari 2024 kan Anda punya STR baru nih. 2024 sampai 2029 ya jelasnya kan. Nah, betul ya, periodenya tuh Mas. Ya, periodenya 2024 sampai 2029, nggih. Klik di permohonan PKB-nya itu loh Mas maksudnya ya. Nggih, Paham? betul, permohonan Nah, PKB. tanpa Anda upload apapun itu loh sudah connect Mas di situ. Sudah connect dalam arti cukup SKP-nya. Iya tercukupi. Iya. Oke. Nah itu Siap. makanya Nggih, itu nggih. Mas ini lagi trouble ini. Kementerian tidak ceng dengan punyanya UP. Nah Ya, ini OP-nya. dicopot habis ini. Nah, mungkin setelah ini tanggal 29 itu akan terintegrasinya secara sistem. Nah, ini loh yang dimau kementerian itu setelah tanggal 29 semua pelatihan bentuk apapun harus melalui LMS. Sehingga SKP otomatis masuk di situ nantinya. Lah PPNI tugasnya apa loh Bapak? Itu kan saya tanyakan. Loh Pengmas kan bisa masuk. Kan sudah diintegrasikan itu. Makanya update verifikasi datamu, anggotamu. Biar nanti bisa masuk nick-nya itu. Itu Pak. Siap. Nggih, berarti urgensinya adalah verifikasi aja. Siap, nggih. Matur Betul, sembah nuwun. verifikasinya aja Nggih. urgensinya. Nggih, siap. Nggih. Oke, terima kasih Mas Ali. Mas Manan, monggo barangkali ada yang perlu disampaikan. Ketua Divisi Sisfokom DPD. Izin bertanya Pak, kami. Oke, monggo Pak Arif. Pak Dika. Perkenalkan Mas Dika dari DPK RSUD Misna Gresik. Mungkin saya pengen tanya itu ada dua sih Pak. Yang pertama itu terkait yang mungkin jadi keluhan teman-teman ya, yang mungkin di teman-teman senior juga di RSUD ya. Jadi banyak yang tahun 2023 kemarin itu sudah memperpanjang STR dan memperpanjang IPP yang mungkin matinya expirednya 2027-2028. Nah itu kan sekarang mereka ya sudah buat STR seumur hidup lah. Itu Pak ada urgensinya dari STR seumur hidup itu langsung apakah harus mengurus SIPP lagi atau memang harus nunggu apa-apa, nggak masalah nunggu sampai SIPP yang dari STR sebelumnya itu Pak, yang pertama. Terus yang kedua itu terkait ya sebagai pengurus DPK kita kan juga pengen ya menghidupi ya, mencari rupiah ya untuk menghidupi organisasi kita ya. Betul. Ini SKP yang memang diatur langsung dari Kemenkes memang agak sedikit menyulitkan lagi, nggak semudah dulu kita memberikan webinar, seminar atau pelatihan kayak dulu gitu ya, langsung dari DPW gitu, emang agak sedikit menyulitkan gitu lah. Kalau seumpama dari mungkin kita ambil kasus contoh gini, kita pengen membuat sebuah pelatihan gitu ya, yang terstandar dari Kemenkes, tapi kan kami mungkin dari RSUD kita atau emang dari diklat kita emang belum terakreditasi Kemenkes. Tapi contoh kita kerjasama dengan mungkin dari vendor atau dari diklat rumah sakit lain, itu apapun diperbolehkan Pak seperti itu, karena ya mungkin rumah sakit kami kan juga belum terakreditasi dari Kemenkes. Karena emang ya anggota-anggota kami juga BTTCLS-nya sudah banyak yang expat gitu. Mungkin terima kasih Pak Umar. Ya, terima kasih Mas Arif Dika, pertanyaan yang luar biasa itu ya. Yang satu saya jawab dulu ya. Teman-teman kita harus hafal dulu atau minimal mengingat bahwa 260 sampai 268 itu adalah bab 8 itu adalah bab terkait registrasi kita ya. Itu adalah acuan hukum, landasan yuridis formal, atau kalau bahasa hukumnya lex superior derogat legi inferiori. Ya, itu yang kita harus tahu. Bahwa
SIP muncul setelah STR lama itu terbit, itu adalah sah secara hukum ya. Tapi karena ada pembaharuan ya, pembaruan STR seumur hidup, yang memang kita ini kan memang kebanyakan apa ya, merasa gelisah, takut kalau ada teman yang sudah seumur hidup, kita bingung nih, waduh, aku itu belum ini, enggak nanti perubahan gimana kan, biasa kan begitu toh, ya kita ini kan biasa begitu kita ya, maksudnya apa ya, kultur kita begitulah ya, sehingga kita ikut-ikutan. Bahwasannya sebetulnya di dalam 263 disebutkan STR yang masih berlaku itu secara hukum masih berlaku sampai selesai. Anda tidak diwajibkan tuh seumur hidup STR. Tapi namanya orang, kalau teman sebelahnya itu sudah jadi, uang ini kementerian itu secara surat edaran yang pertama nomor 192 itu dikatakan bahwa boleh ngurus kalau kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan, ya. Ini kurang 4 tahun itu sudah bisa ngurus ini. Inilah. Nah, artinya pelataran sehat dulu, satu sehat SDMK ini belum sehat beneran nih. Belum bisa nyaring tuh. Belum bisa default. Oh, ini orang yang lulus baru ngurus kok ngurus lagi. Nah, nggak bisa tuh nyaring karena memang secara otomatis dikeluarkan semua. Dan memang diakui oleh sekretaris KTKI, enggak apa-apa itu, silakan. Anda bisa berproses, silakan. Walaupun memang urgensi sekarang, ya, berdasarkan informasi Dr. Sinta, selaku PIC-nya Satu Sehat SDMK dan Bu Yuli, kita urgensikan yang mepet-mepet ED-nya. Ya, itu Mas. Tapi kalau sudah bisa, ya sudah, syukur alhamdulillah lah ya. Kita sudah punya STR seumur hidup. Bahwasanya SIPP nanti itu tidak diperbarui, no problem. Secara yuris hukum tidak ada salah. Loh Pak, tapi SIPP saya nanti tidak sama dengan STR saya. STR Anda masih ada bukan yang 2028 itu? Kan tidak dicabut. Bener nggak Mas? Nggih Pak, leres Pak, leres. Masih ada. Loh siapa yang nyabut? Wong kita nggak ada aturan dicabut kok. Beda kalau seperti dulu, setelah STR muncul, otomatis STR lama tidak berlaku tuh, karena memang sudah habis expirednya. Betul nggak, Mas? Nggih, benar, Pak. Nah, sehingga ada masalah, sehingga ketetapan di ayat 3 surat edaran itu, bahwa kalau perpanjangan SIPP hanya memperbarui nomor STR, tidak memperbarui masa berlaku. Paham, Mas Arief? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Nah, itu ya yang pertama sudah selesai. Yang kedua, bagaimana Pak? Saya ini kerja di rumah sakit saya tipe B, tapi belum akreditasi Kementerian Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan, Pak. Bagaimana saya memberdayakan ini loh, Mas Kamim itu lagi berjuang nih, mau membuat pelataran DPD yang akan bisa mengakomodir semuanya. Anda tidak perlu cari sponsor, tidak perlu cari vendor, tidak perlu cari apa itu EO yang mengatasnamakan ini lembaga dan sebagainya. Ya, sampean kalau mau ada vendor yang mau masuk, Anda bisa masuk ke dalam data kurikulum, dia itu terakreditasi ada, itu kita bisa lihat tuh. Nah ini Mas Kamim rencananya membuat pelataran itu, kita langsung kerjasamakan dengan lembaga PPKC yang sudah memang terakreditasi A. Anda MOU di situ, nanti ada beberapa hal klausal kontrak ya, kontrak drafting bagaimana, nah, nanti silakan komunikasi dengan sana gitu ya. Sampai bisa membuat pelatihan DPD Sidoarjo, DPD Gresik, di situ ditempelkan, teman-teman bisa diakomodir sebagai instruktur asalkan sesuai dengan bidang kompetensinya dan regulasinya. Misalkan contoh, tutor harus punya TPK, penyelenggara harus punya TPPK. Kapan Pak kita ikut? Nah, Mas kami bisa ngadakan juga itu. Sehingga diberdayakan nih rumah sakit yang punya instruktur bagus nih, tapi belum punya standar akreditasinya. Sehingga teman-teman yang misalkan Mas Arief nih, saya sudah lama Pak di UGD, saya 10 tahun Pak, saya intubasi oke, penjahit oke, hekting oke, animasi oke, trauma-trauma oke, skill saya oke, soft skill saya juga bagus. Tapi kenapa saya nggak diberdayakan Pak? Anda belum ada TPK-nya. Karena negara menyusun begitu. Ditjen Mutu menyusun begitu. Anda
buat pelatihan itu untuk mengakomodir semuanya. Kalau sudah punya, online-nya kita bisa berbagi narasumbernya dengan PPKC, off blended-nya Anda bisa kerjakan sendiri tuh. Tidak ada masalah. Siapa tutornya? Ya sampean sendiri tutornya. Berdayakan orang-orang DPD. Oh, saya yakin DPD Gresik banyak orang pinter tuh. Bukan hanya HIPKA, bisa aja. Betul nggak, Mas? Itu kan harus punya, tapi syaratnya harus dipenuhi, harus punya PPK, harus PPK. Nah, itu adalah salah satu inovasi Mas Kamim itu untuk mengakomodir seluruh kebutuhan teman-teman. Ini namanya membership oriented. Nah, ini Mas Kamim ini mengedepankan pelayanan kepada teman-teman. Gini caranya, kamu kan nggak bisa, nanti khawatir kamu nanti kepalsu lembaga lain. Sudah ikut sini, masuk ke pelataran. Kalau sudah pelataran jadi anggota aktif, kan ada registrasi ulang tuh di pelataran. Sehingga nggak perlu berbayar juga, bukan? Yang penting Anda diimbau lunasi iuran ya. Iuran di mana? Ya di BPNI. Nah, ini pelataran bukan untuk iuran, ya toh. Lunasi di BPNI. Upload di situ bukti-bukti ininya apa pembayarannya di sana, dengan invoice kita kelihatan. Oh iya ya, saya pernah bayar di BPNI tahun sekian. Ini buktinya. Record tuh semuanya. Nah, di situ juga ada ruang advokasi, misalkan praktek mandiri nanti join, tanya Pak ini gimana Pak, saya ada limbah gini nih macamnya gimana. Saya bisa urun tuh ke situ karena kita sama-sama satu pelataran ya. Kita bisa join join chat, bukan join apa, join chat. Mungkin Pak kami Mas iki ya apa nek ono ngene ya, saya bisa mengadvokasi atau reasoning ya, legal reasoning. Oh, ternyata undang-undang limbah ini sekian ini gitu lah, gitu Mas. Kita bisa lah ya, undang-undang nomor 7 kita bisa masukkan di situ. Seperti itu Mas. Jadi overall pelatihan boleh, webinar boleh, macam-macam. Tidak masalah. Dan nanti misalkan 2 DPD ini jalan, misalkan ini DPD Madiun sudah mulai ingin buat nih, sudah mulai ngirik-ngirik kita nih. Nah, kita 2 DPD 1 event saja. Kita buat kurikulum sisi akpol itu masuk di registrasi kementerian. Kita jadi satu event 2 DPD. Bagus itu. Ya, pasti kementerian pasti senang itu. Kuota penuh semua tuh nanti di LMS. Mereka akan tahu sendiri. Loh, Pak, di LMS kan orang lihat semua boleh. Iya, tapi kita pemenangnya kan approval-nya kita. Mereka boleh daftar join banyak semua. Tapi kalau nggak berbayar di kita, nggak bisa kita approval. Itu kekuatan DPD. Nah, ini yang kita bangun nih. Trust ini yang kita bangun gitu loh. DPP belum punya tuh. Belum punya DPP. Ini DPD kita yang punya ini. Gitu ya Mas. Gimana Mas Dika? Siap. Mas Dika bisa diakomodir kami. Mas Dika harus pakai ini, jadikan instruktur tuh. Itu senior tuh Mas Dika itu. Tinggal nanti ada bidang diklat nanti yang akan selektif ini. Kemarin sudah kita instruksikan. Ya. Mas Dika ini apa? Diklat, bagian diklat ya. Betul, Mas Dika ini pengurus DPK. Oh iya. Wah bagus itu pemikirannya Mas Dika, brainstormingnya udah masuk itu. Izin tanya lagi. Abah Rifai bisa difasilitasi ya, Abah Rifai itu. Teman-teman udah bagus itu, banyak talenta yang sebetulnya SDM-nya mantap-mantap tuh Gresik. Siapa? Berdayakan itu. Izin tanya Pak Kamim. Mas Dika silakan. Tanya lagi ketiga, mohon maaf. Ini kan mungkin terkait, ya kita tahu lah, mungkin Kemenkes ini pengen menjadikan satu itu ya, kurikulum dari semua perawatan. Mungkin kalau dulu itu kan setiap OP kan boleh menyelenggarakan kan. Kalau kita kolegium Mas. Kan kalau sekarang kan dari Kemenkes pengennya memang standarisasi lah, bener memang. Betul. Tapi mungkin sebelumnya tahun 2023, 2022 mungkin teman-teman ada yang pelatihan BTCLS, ada mungkin dari teman-teman yang ruang operasi ada ikut HIPKB yang biayanya pun juga nggak cukup murah gitu loh Pak, mahal. Nah, setelah adanya yang harus menggunakan SKP Kemenkes ini, kira-kira teman-teman yang sudah pernah pelatihan seperti itu, kira-kira sertifikatnya menurut Bapak bagaimana Pak? Apakah nanti diakui atau memang setelah adanya ini harus mengikuti pelatihan yang sesuai standar dari Kemenkes? Ya. Baik. Ya, kita langsung ke regulasi aja Mas ya, di 264 ayat 5 tuh. Jadi kalau memang per 11 Agustus, ya memang nggak bisa Mas. Mau gimana, undang-undangnya sudah muncul. Kecuali nanti di 689 diatur dalam RTL yang lagi kita tunggu-tunggu belum turun-turun tuh. Itu memang ada
setaraan dengan kolegium. Nah, ini di pasal 1 ayat 10, kolegium itu bukan kolegium yang dibentuk oleh badan kelengkapan PPNI loh, mohon maaf ya. Kita jadi lemah nih. Kolegium itu bukan badan itu sekarang. Kolegium itu dibentuk dari kementerian yang diambil dari tenaga-tenaga ahli yang tersertifikasi memang sebagai subspesialisasi atau konsultan. Nah, ini kenapa? Karena di 260 ya di 197 di SDM itu terkait di sini bahwa perawat yang diakui di dalam Undang-Undang 17 ada 3 macam tuh. Advokasi, nurse, dan spesialisasi. Nah, ini diberdayakan sehingga pemerintah itu memang mensinergikan aturan-aturan dikti dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang 17. Kalau di PMK 26 2019 pasal 50 memang disebutkan di situ bahwa perawat itu ada 2 macam, vokasi dan nurse. Gitu aja, titik. Tapi di pasal 50 vokasi batas maksimum adalah 12 Agustus 2026. Nah, beda tuh benturannya. Tapi di pasal 453 di Undang-Undang 17 disebutkan di situ bahwa peraturan pelaksana yang termasuk dalam Undang-Undang eksiting apabila tidak melanggar norma hukum yang mendasari dari 17 masih berlaku. Nah, ini Dinas Kesehatan masa bingung itu. Kita mau melakukan ini di sini, melakukan di sini. Nah, Dinas Kesehatan perlu orang-orang hukum sebagai penasehat tuh biar enggak bingung nomenklaturnya gitu sih Mas. Di Sidoarjo alhamdulillah kita advokasi terus biar khususnya PPNI nih, saya nggak ngurusin yang lain. Ngurusin PPNI damai, tenang, teman-teman yang masih D3 tidak resah lagi nih sekarang. Nah, itu Mas. Ya. Terima kasih Pak Umar. Mungkin lain kali bisa diskusi panjang terkait ini. Terima kasih Pak Umar. Siap. Kita buat event untuk ini ya, webinar ya, webinar. Wah, mantul. Itu ide bagus itu Pak Kamim. Kita tangkap tuh idenya. Nggih. Nggih, izin. Pak Rifai, mohon izin, mohon dibantu melanjutkan. Ada pertanyaan di room chat, Bapak Rifai. Oh iya. Saya bisa cek. Juga. Mohon izin. Nggih, Abah Umar monggo. Saya nggak bawa kacamata nih. Nggak kelihatan saya ini. Kacamata kunang, direk. Wah, ketinggalan di kantor. Mungkin dibantu. Saya nggak kelihatan. Dibantu kami bacakan. Tolong dibacakan Pak. Maaf saya nggak bawa kacamata. Ini yang di chat belum muncul, kan baru gabung. Oh, di Pak Rifai belum muncul nggih? Iya. Siap. Ini nggak kelihatan soalnya. Ada pertanyaan. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Saya Retno dari DPK RSUD Penusina Gresik. Untuk anggota yang akan pensiun sebelum masa STR habis, apakah harus mengurus STR seumur hidup? Contoh STR anggota expired tahun 2028, pensiun di tahun 2027. Monggo Abah. Di depan Kak, itu loh, di depan itu di tempat Al-Qur'an itu loh, Bapak biasa ngaji di depan itu loh. Saya ada kacamata ngaji Bapak itu situ. Sebentar Mas, saya tadi masih mencari kacamata. Siap. Nggih, enggak apa-apa, Bah. Apa itu tadi? Aduh, saya masih mencicilin ini, enggak kelihatan ya. Dari untuk menggoda yang apa ini? Untuk menggoda yang itu untuk yang pensiun, Pak. Untuk anggota untuk yang mau pensiun itu apakah harus Aduh, maaf Pak, saya betul-betul nggak kelihatan Pak. Duh. Untuk ya, anggota yang ini mau ada pensiun. Sudah. Nah, ini sudah kelihatan nih. Iya, Pak. Untuk anggota yang akan pensiun sebelum masa STR habis, apakah harus mengurus STR seumur hidup? Contoh STR anggota expired tahun 2028, pensiun tahun 2027. Ya, kalau orangnya ingin ada kenang-kenangan seumur hidup, tidak apa juga sih Pak ya, nggak ada aturan tuh di dalam hukum. Tapi apakah enggak pengaruh? Enggak ada apa-apa, enggak harus ngurus juga sih. Cuman kadang orang kan itu tadi loh kulturnya, tetangganya ngurus bingung tuh kalau nggak ngurus. Itu masalahnya kan
Wah, mumpung STR seumur hidup, buat kenang-kenangan tuh, ada STR seumur hidup tuh. Itu aja sih ya. Ya, karena memang STR seumur hidup itu 14 hari masa kerjanya selesai dihitung selain hari Sabtu Minggu. Ya, itu SOP-nya, Pak. Tapi jangan tanya saya, oh ini ada yang 1 bulan. Nah, itu exception itu ya, kecuali itu ya. Saya harus tahu kenapa masalahnya itu harus saya tahu dulu tuh. Kenapa? Kalau saya diskusi dengan KTKI, Bu Yuli sama Bu Siska, itu bilang maksimal 14 hari kerja Pak Umar. Kita selesaikan semuanya. Nah, itu janjinya mereka begitu, Pak. Janjinya, Pak, ya. Gitu. Ya, terus nama Pak Ketua DPD kita apa ganti Pak Kamim? Mana maksudnya itu, Pak? Waduh. Itu anggota yang cinta sama ketuanya itu, Pak. Jadi namanya itu Hakim, bukan Hamim. Jangan tadi manggilnya itu manggil kesayangan itu, Hamim. Maaf, sorry, sayang salah Pak Hakim. Salah. Saya biasanya Pak Hamim soalnya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Sayang salah. Oke. Maaf ya. Enggak, Pak. Tetap ketuanya Pak Hakim, tetap ya. Oke, Bu Yuni, terkait jawaban monggo, barangkali ada yang perlu disampaikan lagi dari RSUD Pundisina. Oh, ada Bu Yulia, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Yulia. Bapak Umar, mohon maaf izin tanya. Mungkin saya juga Izin Bu Yulia disampaikan dari DPK mana dulu? Oh, dari Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Saya tidak kenal nih, apa maksudnya tidak dengar nih suaranya Pak, kresek-kresek ya Pak Hakim. Wadah, salah terus aku ngomongin. Dari Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Izin tanya Pak Umar. Ya. Ini misalkan dari peraturan undang-undangnya nanti apa PP berlaku, dalam arti kata misalkan berlaku nanti pengurusannya yang tetap di wewenangnya Dinkes urus ya, ada masa waktunya nggak, misalkan sekarang di sebelum tanggal 29 nggak dengar ini Pak Hakim. Ada yang bocor dari RS Petrokimia Andriorejo ini. Mas Manan monitor. Halo. Sudah saya mute, Mas. Sudah ya, sudah jelas nggih, Bu Yulia. Oh iya, dengar. Kalau saya monggo disampaikan ulang. Ya, maaf Bu Yulia, maaf. Izin tanya Bapak, misalkan dari peraturan undang-undang STR seumur hidup untuk SIPP, apakah juga ada aturannya? Terus wewenangnya tetap apa kembali ke Dinkes masing-masing? Terus misalkan mengurus di proses dealing masa berlakunya ada nggak? Misalkan saya tetap di Rumah Sakit Petro selama bekerja, apakah ada masa waktu 5 tahun atau gimana? Misalkan saya pindah ke Grahu, DPK Grahu atau DPK Ndrio, baru ngurus perubahan lagi atau gimana? Terus itu untuk uploadnya yang masing-masing itu kalau dulu kan dibantu oleh adminnya PPNI DPD nggih? Atau kalau sekarang harus upload sendiri-sendiri kah? Mungkin itu dulu tanyanya, nanti mungkin dari jawaban mungkin saya tanya lagi. Kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu Yuli. Bagus pertanyaannya yang bagus ini, malam-malam sudah masih tanya gini, bagus ini. Bu Yuli ya. Bu Yuli ya, regulasi yang memang belum berpihak pada kita ini ya, belum berpihak. Ini saya rasa akan sulit ya. Tapi saya tidak terjebak pertanyaannya Bu Yulia untuk menjadi kampanye loh ya. Saya ASN masalahnya ini. Ya, kita tidak tahu ke depannya bagaimana nih di 14 Februari itu ya. Kan itu toh, misalkan kita andai-andai aja nih, kita andai-andai aja sih ya.
ganti pucuk pimpinan tuh ya, pasti kan ganti tuh ya, entah siapa itu ya. Ternyata itu Undang-Undang 17 ada adendum. Ya bisa jadi tuh. Itu sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 terkait dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada masalah gitu. Tapi yang ditanyakan Bu Yulia tadi terkait SIPP-nya, apakah ada masa berlaku? Ya pasti, karena SIPP sesuai dengan pasal 263 ya sama 264 ayat 1 ya, itu SIPP berlaku 5 tahun. Jadi walaupun STR-nya seumur hidup ya 5 tahun. Nah, ngitungnya bagaimana? Dihitung mulai terbitnya itu. Tanggal terbitnya. Oh, tahunnya 2008. Ya sudah ditambah 5 tahun. Nah, gitu. Oh, 2024 tambah 5 tahun, 2029. Kalau SIPP pertama tanpa revisi SIP pertama dengan STR yang lama. Nih, gini nih, contohnya ada fresh graduate nih, baru lulus. Dia ngurus STR langsung, boleh kan, Bapak? Kalau sudah punya Serkom ya, lulus dia STR seumur hidup. Terus keterima ke rumah sakitnya Bu Yulia Petrokimia, pasti ngurus SIPP bukan? Nah, di sini SIPP-nya 2004 ditambah 5 tahun, Bu, 2029. Di 2029 sebelumnya ini 2 tahun dia pindah, Pak. Ke rumah sakit Petrokim di mana? Rumah sakit mana tuh yang lain? Rumah sakit apa sih? Ibnu Sina gitu misalkan. Otomatis kan dicabut dulu tuh SIPP yang sini. Oh, saya enggak mau dicabut, Pak. Saya kan SIPP perawat ada 2. Boleh, benar SIPP kita ada 2 sesuai dengan edaran ayat 4 ya. Tapi kalau tidak dicabut syaratnya untuk SIPP kedua Vaskes to Vaskes harus seizin Vaskes pertama apabila rumah sakitnya tipe C dan D minimal itu direktur, maksimal direktur. Apabila rumah sakitnya tipe B dan A minimal kepala bagian. Itu ada aturannya tuh, Pak. Ada aturannya di mana? Di dinas. Di dinas kesehatan. Nah, ini karena dinas kesehatan itu masing-masing kota punya inspirasi, punya persepsi sendiri-sendiri. Nah, ini kita menyesuaikan aja di Gresik gimana. Ini saya cerita di Sidoarjo nih, ya. Karena saya tidak paham dengan Gresik, ya. Sebetulnya nggak boleh sih, harusnya sama itu. Karena ini PMK-nya belum turun, gitu loh ya. Di PMK 689 lah, itu adalah tempat kita menyangga. Karena di situ terkait dengan kecukupan, terkait dengan syarat-syarat SIPP, semua ada itu. Tapi belum didok sih sama legislasinya itu, DPR. Ya, itu ya Bu Yulia ya. Iya, Jadi Bapak. tetap ngurus ya. Jadi tetap ngurus. Kalau mau pindah ya dicabut dulu, ngurus lagi yang di tempat yang pertama. Tapi masa berlakunya gimana Pak Omar? Menyesuaikan tadi sama. Nggak menambah lagi, bukan. Saya pindahnya di 2026 besok. Berarti 2026 kan seumur hidup saya, Pak. 26 tambah 5 dong, 31. Enggak begitu. Karena SIP pertama sudah 2028, 24, 29, 29 expired. Ngikutin itu. SIP pertama itu harus sama. Enggak boleh berbeda. Dimanapun tempatnya harus sama. Karena 1 tahun, 5 tahun itu bisa pindah-pindah tuh orang. Bisa SP ke sini, nggak kerasan pindah ke situ, nggak kerasan pindah ke situ, nggak ditambah, tidak. Aturannya begitu. Ya. Nah, itu ya. Cukup ya Pak Bu Yulia. Ada yang perlu dikhususkan lagi? Cukup. Masukannya SKP itu dulu kan kita dibantu oleh DPD ya Pak ya. Kita ngasihkan foto berkas aslinya terus ke kantor DPD terus dibantu admin. Untuk sekarang berarti kita upload masukkan sendiri di PPNI linknya itu nggih. Itu kearifan lokal dari Mas Hakim tuh. Nggak ada itu aturan PO, nggak ada itu. Kalau memang kita tuh membership oriented, mengedepankan pelayanan anggota, boleh-boleh saja tuh membantu. Cuman saya ingatkan nih, nah ini mumpung kita diskusi nih, saya ingatkan kepada yang membantu, ya. Apabila Anda membantu proses STR seumur hidup dengan menggunakan satu device, satu laptop ini untuk seluruh juta umatnya Gresik gitu ya. Nah, jangan lupa tuh pojok kanan itu kan ada setting tuh, setting ya, nanti masuk ke previous masuk ke clear chat baik advance maupun basic, sehingga tidak terdeteksi Anda kalau ini menggunakan satu device. Lah orang-orang kementerian sana tahu kalau satu device digunakan untuk banyak uang ini calo ini gitu.
Nah, sehingga kadang kalau ada kesulitan, Anda langsung menggunakan email yang bersangkutan yang menggunakan device-nya, nggak akan dilayani pasti. Masih nggak akan dilayani. Itu sudah komitmen mereka itu. Sehingga yang aman, kalau sampean mau membantu teman-teman di DPD itu, ya harus mau tuh ini apa memberikan akses email gitu ya, sehingga masuk sign in-nya masuk sendiri di akunnya sendiri, di Chrome-nya sendiri, sehingga lebih aman. Jika terjadi sesuatu langsung chat dari situ, aman tuh. Ini sih, ini trik saja sih kalau saya membantu di Sidoarjo, sama kok Bu, nggak ada tuh Bu anggota itu upload sendiri, susah Bu. Ya mesti kita tolong Pak, dibantu Pak, kita kan sudah bayar iuran Pak. Nah, gitu. Jadi iuran 260 itu untuk segala servis itu Bu, apapun itu anggota itu. Ya enggak ada masalah, yang penting kita sama-sama saling menguatkan. Itu intinya ya, intinya di situlah. Ya, namanya pengurus. Pengurus itu bukan pejabat loh, Bu. Pengurus itu namanya ya yang ngurus. Enggak ada tulisan pengurus pejabat itu enggak ada. Enggak ada, kecuali kita pejabat PPNI, wah beda lagi tuh. Kita ini pengurus PPNI, berarti kamu tuh ditugaskan untuk ngurusi. Ya wes ngurus sono, kalau kamu nggak mau, ya keluar dari pengurus, jadi anggota saja, enak. Gitu kan, ya gitu ya Mas Hakim ya. Kalau Oke. filosofi saya begitu sih, filosofi saya itu. Ya kalau Pak Hakim boleh lah, lain boleh lah, nggak apa-apa. Itu. Ya, itu ya Pak ya. Oke. Oke. Cukup Bu Yulia. Iya Pak Umar, terima kasih. Nanti Ya. belajar bersama Pak Cakdim juga Pak Oh Rifai juga. iya, monggo Oke. itu Pak Hakim teman-temannya udah IT-nya udah bagus semua tuh, ya aman. Oke, monggo Oke. Pak Rifai dibantu untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Ya, silakan teman-teman kalau mau ada yang bertanya langsung speak up bisa, karena di kolom chat ini kalau saya lihat masih kosong di tempat saya, Pak. Mungkin sudah jelas semua Pak. Ya, semoga nanti. Ya. Untuk pelatarannya langsung di loading kan Pak Rifai ya Pak, biar segera Iya. selesai tuh. Pak Manan, Pak Umar, Pak Iya, Manan, untuk monggo. tim timnya. Tim Oke. Sitoko. Ya, baik. Terima kasih Mas Hakim. Tadi siang sudah kontak sama Pak Umar meskipun keputus ya karena rame banget waktu di luar Iya, tadi. maaf Pak, Terus, saya nggak dengar sama sekali tuh Pak. oke, Tadi itu Pak. tadi habis maghrib juga sudah sempat telepon sama Mas Nirwan tuh Pak. Ya sudah, sebenarnya sudah ada gambaran sih sebenarnya apa yang sudah. Oh sudah ketemu, sudah kontak sama Prodibi. Mas Nirwan yang Iya, tadi yang dikasih iya, Pak Mas. Nirwan, Prodibi itu yang punya web itu. Oh, nggih, Yang nggih. menjalankan web itu, ya. Nggih. Jadi ini sih Pak Silakan komunikasi sendirilah, silakan enggak apa-apa. Nggih. Kita kan maksudnya saya enggak apa sih, silakan ngomong sendirilah semua saya itu pada jalur yang sendiri-sendirilah enggak apa-apa ya. Tapi kalau memang ada terkait misalkan sungkan atau sampaikan saya, nanti saya yang ngomong ke Pak Nirwan enggak apa-apa gitu loh. Tapi ya kan bisa Siap-siap. ngomong sendiri tuh ya, enak DPD biar ngomong sendiri enggak apa-apa. Santai aja. Intinya kan difasilitasi untuk demonya kan dari website yang sudah live dari DPD PPNI Sidoarjo tuh Pak Umar. Jadi ya sempat juga Pak Nirwan, monggo Mas kalau misalkan ini coba aja nanti apa sih sebenarnya yang lagi di-develop sama Pak Umar dengan Pak Nirwan itu gitu sebenarnya ke sana. Tadi Ya. omongannya gitu nggih. Oh, monggo. Ya, Ya, enggak sebenarnya apa-apa. itu kan yang sudah disiapkan sama Pak Umar dengan developernya Pak Nirwan itu berarti kan pelataran yang nantinya dipakai untuk anggota untuk memfasilitasi SKP dengan sinkronisasi ke ini nggih Pak apa? LMS ya, Betul. LMS-nya pusat gitu ya. Itu Kemenkes Pak, sempat Kemenkes Pak, jangan pusat Pak. Pusat oh nanti nggih. PPNI Pak. Nggih. Kemenkes ini kita nggak ada hubungan dengan PPNI ini. Maksudnya nggak ada hubungan dengan DPP lah Pak. Ini kita satu rel sendiri nih. Kita rel sendiri nih. Nih. Oh Iya Mas. Nggih. Ya, itu berarti kan berdiri sendiri dan ibaratnya kalau sistemnya kan dari nol ya, nanti anggota mulai input sistemnya itu Ya. tidak diberikan dari nol, kemudian anggota misal DPD PPNI Gresik itu
nginput satu persatu nggih berarti. Dan itu nanti Kalau atas approve dari apa kita, kita gitu. ya kalau saya sih lebih baik kita adakan event Pak, langsung biar dia daftar gitu. Kalau nggak ngapa-ngapain terus daftar, kita juga nggak ada event, kita nggak ada energi Pak, gitu Nggih, kan? nggih. Maksudnya itu kan untuk triknya nanti biar kita Ya nge-track betul, ya seperti itu. keseluruhan nggih. Itu juga akan diberdayakan Mas, infokomnya dia di apa infokom DPD diberdayakan, sekretaris DPD diberdayakan. Jadi semua itu berjalan normatif tuh. Pengurus semua itu bergerak semua bareng-bareng. Jadi nggak ada itu oh ketua itu aja gitu, nggak ada tuh. Semua bergerak Pak. Sehingga bahu membahu bagaimana mengoptimalisasi DPD menjadi sukses, teman-teman anggota aman, SKP-nya aman gitu ya. Mungkin ke depan ditambahi terkait apa mungkin dari Gresik punya ide apa boleh aja tuh bilang aja ke Mas Nirwan itu mau apa gitu. Nggak harus sama sih dengan Sidoarjo, nggak harus sama. Artinya menu utamanya sama, cuman mungkin ada kolom apa yang mungkin ditambahin. Gresik kan mungkin banyak inspiratif ya teman-teman muda-muda. Itu kan tambah ini, monggo aja tuh bilang ke Pak Nirwan. Ya, ya, Oke. ya, Mas. Berarti saya tidak perlu menjelaskan ini Pak Hakim. Sudah dijelaskan tuh Nggih. sama orangnya tuh. Mas Manan, Nggih. pripun Mas Manan sudah nggih? Ya, berarti enggak mau validasi sih. Jadi itu kan kalau misalkan kayak punyanya Sidoarjo bikin webinar yang besok itu tanggal 7 Februari, Ya, itu berarti sudah kerjasama sama ini nggih Pak, napa PPKC itu nggih berarti. iya betul. Itu lembaga yang sudah terakreditasi, Mas. Itu sesuai dengan surat kementerian di pasal 3, Pak. Coba dilihat Pak Kamim yang terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan Dijen Mutu, Pak. Surat edaran itu. Itu di ayat 3, di poin nomor 3 itu disebutkan bahwa organisasi, profesi dan segala macam boleh melakukan kerjasama terikat atau MOU ya kontrak drafting dengan lembaga yang sudah diakreditasi kementerian untuk mengadakan pelatihan. Betul nggak Pak di situ Pak? Nggih. Nah, itu surat edaran belum muncul Pak. Kita sudah jalan duluan Pak itu Pak. Kita sudah bisa membrainstorming orang-orang kementerian tuh gitu ya. Akhirnya dikeluarkanlah surat itu. Biar apa? Kita legal Pak. Tidak ada abal-abal nih. Kita tidak main belakang ya. Kita legal draftingnya jelas Pak ya dengan Dijen Mutu Pak kita. Tidak ada masalah. Ya. Betul. Betul Pak Manan. Bagus Pak Manan. Yeah. Lanjut Mas Manan. Oke. Berarti untuk kayak STR-nya itu berarti dari DPD Sidoarjo sendiri nggih Pak nantinya yang ngeluarin dengan kerjasama yang sudah dijalin gitu nggih berarti. Kayak Kok STR Pak? Maaf Pak. maaf, STR apa Pak? SKP. Sertifikat SKP nggih. Nggih. Oh, SKP yang mengeluarkan kementerian Pak. Oh, kementerian nggih. Iya, tidak kita Pak, nggak berlaku Pak kita. Cuma SKP nanti pembuatan sertifikatnya mungkin Pak Umar yang dimaksud. sertifikat dibuatkan kementerian Pak, langsung Pak dari LMS tadi Pak. Oh, ngoten. Iya langsung, jadi langsung kita bisa cek langsung ke akunnya individu yang sudah masuk ke LMS nanti berapa jumlah SKP yang muncul Pak, begitu Pak. Dan itu akan terintegrasi dengan skpkemkes.go.id Pak. Gitu nantinya. Coba deh nanti Mas Nirwan suruh demoin itu. Ini apa punya sayang. Kalau Kang Pengmas kita bisa masukkan sertifikat dari situ Pak, dari pelataran Pak. Itu nanti Mas Nirwan biar mendemoin tuh. Saya kemarin kan menggunakan Pengmas di Tretes tuh sosialisasi e-learning kita ini. Semua dapat sertifikat Pak yang ikut Pak dengan itu dipakai untuk Pengmas karena Pengmas adalah wilayah organisasi profesi Pak. Oh DPW boleh Pak, DPD boleh ngeluarin boleh Pak, enggak ada aturan Pak. Pengmas semua OP tidak terbatas dari DPD Pak. Ya, DPD boleh, DPK boleh, DPW boleh, macam-macam lah. Ya, yang penting yang memberi narasumber itu punya TPK, TPPK Pak. Syarat utama itu Pak. Oke. Lanjut Mas Manan. Oke, mungkin sejauh ini sih mungkin sudah ada gambaran sih Mas. Sip. Mungkin nanti mantap Mas Manan. Terkait sinkronisasi dan nanti teknisnya seperti apa mungkin itu aja sih yang perlu
pelajari lebih detail. Sip, Mas Manan. Mantap. Wis dikelola Mas Manan. Wis komunikasi sama siapa tadi? Mas Nirwan lah. Itu ngomong-ngomong aja. Kalau memang ada kesulitan apa, kita nanti join lah, Mas. Kalau memang Mas Hakim ini mau ngadakan webinar, daripada kita upload ke si Akpel banyak, Pak, ya kan ini ya apa energi kita terkuras kan, Pak ya. Salah satu upload ada kita join tuh. Join. Saya ikut, Pak, untuk itu lah. Mungkin narasumbernya dari saya satu, dari Pak Hakim berapa gitu lah. Nah, kita join tuh. Lumayan tuh, Pak. Itu kita akrab gitu loh, Pak. Silaturahmi terjaga. Kita juga apa namanya juga menyenangkan anggota ya. Ya yang penting nggak usah mahal-mahal lah ya. Teman-teman tuh kalau mahal harus mundur, Pak. Pasti, Pak. Mundur, Pak, ya. Kasih aja yang 100.000, 50.000 gitu, Pak. Nah, jadi kalau pelatihannya di sana 2.500.000 misalkan, kita 2.450.000. Nah, gitu, Pak. Ya, itu bisa tuh, Pak. Enggak masalah itu. Jadi terkait yang BTCLS ini, mungkin Bawean ini, Pak Ketua Bawean ini, yang kemarin Abah Umar yang saya sampaikan ke jenengan ini. Monggo yang dari Bawean. Berapa orang, Pak? Berapa orang, Pak? Ya. 30, BTCLS monitor. Kayaknya udah malam, Pak. Udah tidur paling, Pak. Di kepulauan, Pak. Iya, Masih semangat nih, Pak. Banyak yang ikut, yang hadir, apa yang pengen ikut BCLS. 50 ya? 50 ya kemarin. 30 lebih ya? pokoknya. 30 ya. Oh, ini siapa yang ini? Saya Pak Umar. Oh, Pak Nirwan. Ini ada Pak Nirwan masuk ini. Silakan Pak Nirwan. Udah, nah, ini ada Pak Nirwan. Saya sebentar minum dulu sebentar. Ini biar Pak Nirwan. Makasih. Izin bergabung Pak Ketua Gresik. Jadi memang ini webnya yang kita buat untuk Sidoarjo memang diskusi panjang dengan Pak Umar gitu ya, sampai kemudian kita menghubungkan dengan PPKC karena kebetulan Pusat Pengembangan Karolis ini kan dia terakreditasi A, Pak. Terakreditasi A dan kebetulan kami yang mengembangkan web LMS-nya, Pak. Jadi web LMS PPKC ini sudah terakreditasi Kemenkes juga. Jadi memang connect seperti itu ya. Gitu. Jadi memang konsepnya sebenarnya karena di LMS Kemenkes itu tidak ada fitur pembayaran, Pak. Jadi kalau kita mau daftar di kegiatan di LMS Kemenkes itu nggak ada fitur pembayaran, gitu. Jadi memang penyelenggara yang kemudian harus menyediakan fitur pembayaran sendiri, bukan di web LMS Kemenkes, gitu. Nah, pembayarannya modelnya seperti ini. Jadi sebenarnya tinggal nanti di pelataran DPD Gresik itu akan ditampilkan event-eventnya apa. Sebenarnya dengan PPKC dan Pak Umar itu memang kita akan membuat agenda selama setahun, Pak. Selama setahun kita agendanya untuk anggota kita berapa. Nah, mungkin saran saya gini, Pak. Ini kan sudah yang webinar ini dengan tema ini sudah disetujui kurikulumnya sama Kemenkes, Pak. Jadi kalau kita membuat webinar dengan tema yang sama, itu lebih mudah, tinggal mengajukan ulang saja. Jadi setelah ini mungkin setelah Lebaran, kita bisa buat untuk di Gresik gitu ya, Pak. Webinar ini mungkin narasumbernya dari Ketua DPD, ada Pak Umar, ada Bu Emilia Tarigan dari PPKC gitu, Pak. Seperti itu. Jadi tinggal diatur aja seperti itu untuk narasumbernya gitu. Kemudian event-event yang lain juga bisa kita sediakan kayak Perseptor Mentor atau misalnya PTCLS. Ini juga akan kita sediakan setelah Lebaran nanti tanggal 30 sampai tanggal 4 Mei. Seperti itu. Dan juga webinar yang lain yang bisa kita buat. Jadi pembayaran di sini nanti ketika klik ini sebenarnya tinggal daftar kemudian bayar aja. Jadi ini kita setup memang sesuai dengan apa namanya fiturnya Kemenkes seperti itu. Nah, untuk di sistem sendiri apa namanya ini Pak Umar saya izin menampilkan sistemnya sebenarnya, tapi Pak siapa tadi Pak yang menghubungin saya Pak? Lupa saya. Saya Manan, Mas. Oh ya Pak Anan, Pak Aman gitu ya. Pak Aman sudah Pak Manan ya. Pak Manan sudah saya kasih akses ke akun DPD Sidoarjo biar dapat view-nya gitu Pak. Jadi view-nya memang seperti ini Pak, nanti ada calon anggota. Di calon anggota ini sebenarnya proses verifikasi gitu ya. Kemudian ada anggota. Nah, ini yang sudah registrasi Pak gitu ya. Ini yang sudah registrasi nanti ada di sini nih.
registrasi kita bisa lihat data anggota kita ini bisa di mapping sesuai dengan apa namanya komisariatnya Pak Sidoarjo gitu ya. Kemudian ini bisa dilihat taman, data anggota kita mana saja kayak gitu. Jadi bisa dilihat lah seperti itu. Kemudian juga kadang nih kalau ada pelatihan ini akan ketahuan nih pelatihan kita ini yang kita selenggarakan nih ada kegiatan, ada data peserta, gitu ya. Kemudian ada invoice, nanti ada komentar, ada pertanyaan, dan ada laporan seperti ini Pak. Jadi ini modelnya seperti ini gitu ya. Eventnya tanggal berapa? Ini 3 SKP yang sudah disetujui itu 3 SKP seperti itu Pak. Gitu. Jadi ini nanti bisa dikelola secara mandiri Pak. Memang di awal ini kita dampingin dulu gitu ya. Jadi karena ini dengan Sidoarjo kan baru sebulan ya Pak ya. Jadi memang masih kita dampingin. Nanti setelah itu akan kita lepas seperti itu. Nah, termasuk juga nanti ada informasi broadcast kayak gini nih Pak nih. Kemarin kita update informasi, jadi akan ketahuan nih. Akan ketahuan mana yang terkirim, mana yang nggak terkirim seperti ini. Nah, ini. Jadi ini informasi WA yang kita kirimkan ke sistem ke anggota seperti itu. Begitu Pak. Kemudian ada keuangan. Jadi keuangan ini memang kita buat sesuai dengan permintaan Pak Umar. Buat apa sih? Buat ngontrol Pak sebenarnya. Anggota kita yang sudah membayar iuran PPNI ke pusat itu siapa saja gitu ya. Kemudian mereka bisa upload ke sini Pak. Jadi ini sewanya upload ya Pak ya, bukan bayar gitu ya. Tapi jadi buat dokumentasi dari pengurus DPD dan komisariat seperti itu. Begitu secara umum untuk ini, untuk apa namanya webnya. Jadi ini tampilan depannya seperti ini. Ya nanti akan kita buat ada apa informasi mengenai DPD-nya gitu. Cuman mungkin yang nanti akan bisa kita yang belum kita kembangkan di sini tuh ini sebenarnya apa namanya berita Pak gitu. Kalau saya lihat di webnya Gresik kan ada banyak berita ya Pak ya gitu ya. Cuman kenapa nggak kita tampilkan berita di sini? Sebenarnya karena berita itu nginputnya semangat-semangatan Pak. Kalau lagi semangat ngisi, kalau lagi nggak semangat ya nggak diisi. Makanya kadang-kala historinya yang lama-lama seperti itu. Cuman mungkin nanti kita tambahkan apa namanya foto-foto kegiatan saja, karena kalau foto kan lebih simpel seperti itu. Begitu, begitu Pak Umar. Saya menambahkan Pak Umar. Terima kasih. Ya Mas Dirwan, monggo. Oke, monggo Pak Rifai. Oke, monggo silakan teman-teman ada yang ditanyakan dari Rumah Sakit Semen Gresik yang hadir supaya enggak tanyanya ke saya. Bisa langsung ke narasumber aslinya. Ada dari Ibu Sina, Rumah Sakit Petro, dari Mbak Wian. Ya. Yang dari Bawean tadi Pak Rifai Ya. kayaknya mau Yang tadi menyampaikan. apa sudah jelas? Mas Zainul dari Bawean. Ya, masih ngikuti Pak. Yeah. Ikut aja dulu. Oh ya. Pak Billy, silakan. Sudah Bapak. Sampun ya. Oh. Pak Mas Rikan dari RSUD. Oke, Pak Mas Rikan, Ketua Divisi Diklat ini Abah Umar. Yeah. Pak Mahis nggak tahu ya? Iya, ini Diwakili. ada. Monggo, Abah Mas Rikan. Iya, monggo teman-teman semua dari DPK. Kalau enggak ada ini, monggo ini dilanjut atau sudah 9:30 barangkali teman-teman. Oke, kalau enggak ada monggo Iya, barangkali monggo. disudahi Pak Rifai karena memang sudah malam. Iya. Oke. Gitu ya. Monggo, apa Farud? Monggo Pak Umar? Pak Rifai, saya manut nggih apa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, seluruh ketua DPK WPNI Kabupaten Gresik, para pengurus DPD, Dewan Pertimbangan,
para wakil ketua bidang, dan juga teman-teman semua. Pada malam hari ini terima kasih kami sampaikan kepada Pak Umar yang sudah menyempatkan waktu ya meskipun malam minggu. Dan saya tadi juga mohon maaf agak telat karena macet ini di area Manyar tadi telat masuk. Untuk itu pada malam hari ini kami sekali lagi terima kasih pada Pak Umar Faruk dari Sidoarjo dan juga teman-teman semua dan juga Pak Ketua DPD PPNI Kabupaten Gresik. Dan kami akhiri acara pada malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak teman-teman ya. Umar. Terima kasih, Semangat, semangat. Terima kasih Pak Nirvan. Mohon didampingi ya. Kami Ini untuk Pak, selanjutnya. siap. Oh, izin Li. Terima kasih Pak Rifai, Bapak Ibu Ketua DPK. Sama-sama. Sami-sami. Terus komunikasi, saling menguatkan. Oke. Siap. Saya izin ya Pak Hakim. Monggo Abah, matur sembah nuwun. Oke,